Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Subun Arif dan Bang Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ini hari Jumat, akhir pekan, hari Jumat barokah, begitu biasanya. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapat keberkahan, tetap sehat, tetap bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga akal pikirannya, gitu ya, Bung Rocky ya? Ya, sehat pikiran itu artinya mampu untuk mengembalikan harapan pada bangsa ini. Dan kita anggap bahwa memang kita mampu, tapi kemampuan itu harus didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu. Jadi dalam rangka itu kita percaya bahwa negeri ini bisa diatur ulang sambil meninggalkan aturan-aturan lama yang membebani kesejahteraan publik. Kira-kira begitu judul orasi saya hari ini. Ya. Nah, itu kan kemarin Anda kan bersama dengan teman-teman sejumlah aktivis, ada juga yang dari partai pendukung pemerintah ya, bukan hanya aktivis oposisi, mendeklarasikan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia gitu ya, Bung Rocky. Dan salah satunya katanya itu tugas pertamanya dari perhimpunan ini akan menampung laporan-laporan berkaitan dengan penyalahgunaan undang-undang COVID atau undang-undang pemulihan ekonomi nasional yang dibatalkan beberapa pasal kekebalan hukumnya oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, kita mau memulihkan kesehatan perundang-undangan sebetulnya. Jadi kalau kesehatan fisik kita bisa olahraga, tapi kesehatan perundang-undangan itu disebabkan karena perkoncoan antara kekuasaan dan oligarki untuk membekuk pikiran publik. Itu bahayanya tuh. Nah, karena itu kemarin ujungnya sebetulnya kita ingin presidensial threshold itu 0 supaya kita bisa kompetisi ulang tuh. Kan membatalkan oligarki itu hanya dengan membebaskan semua orang berkompetisi. Kalau aturannya tetap presidensial threshold, maka yang berkompetisi memang terjadi, tapi kompetisi di antara orang-orang yang sudah dipilih oleh oligarki. Itu buruknya demokrasi kita. Nah, lalu kita lanjutkan bahwa semua undang-undang yang menghalangi kemakmuran itu harus kita temukan kembali di mana persekongkolan antara oligarki dan kekuasaan, termasuk undang-undang kesehatan, undang-undang corona, macam-macam tuh, undang-undang minerba. Jadi ini kesempatan untuk memperlihatkan bahwa mengulangi kesalahan boleh, tapi juga harus tahu akibatnya, bahwa publik akan mengintai. Jadi Mahkamah Konstitusi bagus juga dalam hal ini untuk memberi sinyal bahwa itu bisa dipersoalkan. Nah, sekarang yang ketakutan pasti sembunyi lagi di gorong-gorong karena mau menyelamatkan laba, terutama menyelamatkan laba dan menyelamatkan muka tuh. Saya membayangkan begitu ya, orang-orang yang sudah terlanjur pesta pora kemarin karena merasa dengan undang-undang pemulihan stabilitas, undang-undang nomor 2 ya tahun 2020 tentang, kita nyebutnya undang-undang COVID saja gitu ya, mereka kan bisa pesta pora, anggaran yang begitu besar, dan kemudian di dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa tidak bisa dipidanakan. Nah, ternyata pasal-pasal itu sekarang dicabut. Siap-siap deh mereka ini. Ya, dan bahkan sebetulnya di dalam hierarki hukum, presiden bisa kena juga delik itu. Karena kan presiden tahu keadaan, tetapi dia biarkan. Itu yang disebut act of omission, itu membiarkan sesuatu berlangsung padahal dia ngerti bahwa itu perampokan di masa pandemi itu. Jadi pasti presiden secara intuitif merasa bahwa dia juga bisa kena tuh. Kan kalau MK memberi sinyal artinya seluruh peralatan rejim mesti diperiksa tuh. Presiden adalah yang memiliki peralatan itu. Ya, kita selalu melihat bahwa di dalam keadaan yang turbulen begini, banyak institusi atau banyak kepentingan berupaya untuk cuci tangan itu. Nah, MK yang kita anggap sangat konservatif membela istana, sekarang memperlihatkan bahwa dia cukup radikal, dan ini radikal betul loh. Kan heboh kemarin kan undang-undang corona, undang-undang COVID ini, undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu, kan jadi sumber kekacauan, demonstrasi dikendalikan demi itu. Nah, sekarang terbuka bahwa memang itu undang-undang yang melanggar konstitusi. Jadi pemegang kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat, menghendaki agar supaya ini dibongkar. Ini skandal kesehatan nasional yang dikendalikan secara sentral dari istana. Kan kita tahu bahwa istana yang memastikan ini nggak boleh digugat ya. Oh, enak betul dong kalau begitu.
Nah, enak betul itu yang kita bikin sekarang tidak enak betul. Jadi teman-teman Perhimpunan Menemukan Indonesia Menemukan Kembali Indonesia siap membuka posko pengaduan ya. Kalau yang mengetahui adanya penyimpangan anggaran dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu. Betul, harusnya kita sambut sinyal dari Mahkamah Konstitusi, dan itu adalah hal yang inkrah gitu kalau bahasa hukumnya, supaya dilaporkan pada Perhimpunan Menemukan PMKI ini, dan kita akan proses di situ. Kan seluruh ahli hukum terbaik ada di situ kemarin, ekonom terbaik ada di situ. Jadi nggak mungkin ini lolos dari tipu-tipu pemberitaan istana lagi itu. Nah, mudah-mudahan nanti juru bicara baru Presiden memulai keterangan persnya dengan mengangkat isu ini, bahwa ada penyimpangan, dan penyimpangan itu bisa menghasilkan tuntutan terhadap presiden itu. Nah, itu kesulitan dari juru bicara pers nanti yang baru, kan kita udah tahu ya siapa yang bakal jadi juru bicara baru presiden. Itu akan kerepotan karena dia langsung berhadapan dengan teman-temannya. Nah, ini saya kasih bocoran dikit. Ya, oke. Nah, kalau soal bocoran ini media selingan dikit lah. Ini selingan dikit. Media dan netizen udah punya duluan, walaupun saya ini namanya juga netizen. Jadi mereka asal taruh nama aja, katanya Ruhut Tombol yang akan dijadikan juru bicara. Dan mereka setuju, kata dia akan menarik kalau Ruhut kemudian dipasangkan dengan Ngabalin sebagai duet juru bicara dari istana. Ya, itu juru bicara dari gorong-gorong tuh. Oh, dia berdua. Oke, berkaitan dengan pasal ini, saya yakin bahwa banyak sekali, gede sekali ini penyimpangan anggaran. Bayangkan dana yang begitu besar, kemudian dia bisa digunakan sesuka hati dan ada jaminan tidak akan dituntut secara hukum, kebal hukum. Ini kan hanya di Indonesia ada undang-undang semacam ini, saya kira, negara demokrasi maksud saya. Saya kira satu pintu masuk untuk mempersoalkan banyak hal sekarang terbuka melalui keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi dimungkinkan untuk konsolidasi ulang oposisi berdasarkan isu ini aja. Karena ini isu yang betul-betul dahsyat gitu. Dan ini akan menyeret perselisihan di dalam kabinet sendiri. Kan antar menteri pasti saling lempar tanggung jawab nanti kan. Oligarki juga berupaya untuk mengatur, tapi ya oligarki merasa bahwa ini kesalahan lu sih. Lu dari dulu ngotot sih, sekarang kebongkar deh kita. Jadi begitulah. Jadi selalu kejahatan itu nggak mungkin disembunyikan secara sempurna. Karena seseorang yang tidak dilibatkan secara utuh di dalam persekongkolan, dia pasti akan buka suara gitu kan. Apalagi Mahkamah Konstitusi secara legal reasoning menemukan bahwa ini adalah kalau bukan pelanggaran hukum, penyelundupan hukum. Tapi tetap dia harus dipersoalkan. Dan saya kira pers, jurnalis senang betul karena ada kesempatan untuk menilai secara terbuka rejim yang betul-betul decaying ini, rejim yang sedang membusuk. Ya, saya usul nih Bung Rocky, kalau mau dimulai, dan ini datanya sudah terbuka, soal penetapan standar harga PCR saja. Itu kan udah langsung bisa kita bandingkan tuh, dan berapa uang yang bermain di situ kan. Langsung terbuka, saya kira ini bisa dimulai dari situ tuh, Bung Rocky. Ya itu akuntansi kecil aja. Membandingkan harga keekonomian dan harga yang dipatok dan nggak boleh diuji oleh publik, itu udah menimbulkan kecurigaan tuh. Dan ya mungkin kita bisa bayangin jumlah uang yang depannya itu T bukan lagi M. Ya. Dan pasti itu terhubung dengan partai politik juga. Karena ini semua kan ambisi partai politik untuk ikut berbisnis. Ya. Demikian juga menteri-menteri, beberapa menteri yang nggak ada hubungannya dengan kesehatan berbisnis itu. Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, ada bisnis di situ juga kan. Jadi semua orang bertanya, ini apa sebetulnya di belakang desain undang-undang itu, sehingga nggak boleh diuji dan nggak boleh dipersoalkan oleh DPR bahkan. Tapi Mahkamah Konstitusi tumben akal sehatnya masih berjalan, sehingga diperlihatkanlah potensi perampokan uang negara melalui alasan COVID itu. Dan uang rakyat sebetulnya, karena ini langsung konsumen yang kena. Oke, sekarang mari LSM, lembaga-lembaga peneliti korupsi, media dan sebagainya berlomba-lomba mengawasi
penggunaan anggaran COVID karena sudah dibuka peluangnya untuk mempidanakan kasusnya. Sekarang kita tinggalkan soal COVID dan penggunaan anggarannya tadi. Ini berkaitan dengan statement dari Ibu Megawati kemarin yang menyatakan bahwa kalau PDI boleh menang berkali-kali, tapi kalau presiden itu cukup dibatasi 2 kali saja. Itu satu kan ini clear bahwa sinyal Bu Megawati nggak akan mendukung usulan Jokowi 3 periode. Dan kedua dikaitkan juga dalam isu yang sama, Bu Megawati pengen ada patung-patung Bung Karno di semua daerah. Ini dua isu yang yang pertama bagus Ibu Mega mengerti normativity dari konstitusi supaya berhentilah isu soal 3 periode. Jadi terima kasih Ibu Mega karena telah mengingatkan kita fungsi dari konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan, bukan memperpanjang kekuasaan. Jadi intinya itu 3 periode artinya memperpanjang kekuasaan dan menghentikan sirkulasi itu. Lepas dari apakah Ibu Mega khawatir Mbak Puan nggak bisa nyalek karena 3 periode, tapi intinya Ibu Mega mengerti itu tuh. Nah itu kita kasih penghargaan lah pada Ibu Mega. Yang kedua soal patung-patung itu, nah ini sebetulnya kurang tepat Ibu Mega mempromosikan sendiri bapaknya itu Bung Karno. Memang Ibu Mega mengatakan dia bapak bangsa. Justru kalau udah jadi bapak bangsa, buat apa diperintahkan membangun lagi patung-patung itu kan? Sering saya katakan bahwa Bung Karno itu dikenal di dunia sebagai bapak bangsa, nama sebuah bangsa. Kalau PDIP yang menghendaki patung-patung itu dibuat, lalu orang berpikir bahwa PDIP mengecilkan Bung Karno karena dia cuma jadi bapak PDIP, cuma jadi nama sebuah keluarga kan. Kan itu buruknya di situ tuh. Jadi buat apa memerintahkan kader? Memang itu kepentingan internal. Tetapi nanti Bung Karno disempitkan seolah-olah Bung Karno itu hanya milik PDIP itu. Karena yang memerintahkan adalah ketua umum PDIP yang juga adalah putri beliau. Itu bagian yang agak absurd di situ tuh. Nah, bikin patung itu ya apa intinya membuat patung seolah-olah dengan ada patung Bung Karno maka marhaenisme bisa dilanjutkan. Itu kontradiksinya. Bung Karno mengajarkan marhaenisme, yaitu hak rakyat untuk hak petani, bahkan petani miskin untuk memiliki tanah. Sekarang di Tangerang itu ratusan ribu hektar itu dikuasai oleh 3-4 orang aja, sehingga petani Tangerang itu demo tiap hari. Dan di situ mestinya Ibu Mega bikinin patung di tengah sawah supaya kekuasaan BPN tahu bahwa itu ajaran Bung Karno supaya jangan serobot sawah-sawah rakyat. Kan itu intinya. Jadi Ibu Mega juga kontradiktif. Bung Karno mengajarkan marhaenisme, tapi PDIP diam terhadap penyerobotan tanah petani di Tangerang, di Makassar, di Sumatera. Banyak betul kasus penyerobotan tanah seorang marhaen. Itu yang saya anggap kontradiktif. Ya. Dan kalau toh alasan dari Bu Megawati bahwa proklamatornya perlu diperkenalkan, berarti kan sebenarnya yang kita sebut proklamator itu ada 2 orang, yakni Soekarno-Hatta. Jadi artinya kalau toh memang kita yang mengikuti logika ya, bukan kita setuju dengan pembuatan patung. Kalau toh memang tetap mau dibuat patung, ya bukan hanya patung Bung Karno kan harusnya. Itu yang berefek pengkultusan karena yang ngucapin itu adalah putri presiden sendiri kan, itu bias sebetulnya. Kalau itu keputusan negara ya bagus. Karena nanti orang akan anggap bahwa ya itu Bung Karno lambang dari satu ideologi. Ada ideologi lain, ada tokoh-tokoh Islam di situ, bahkan ada tokoh-tokoh sosialis, ada Tan Malaka, ada Amir Syarifuddin, segala macam itu yang kontroversial sebetulnya. Tapi Bung Karno juga kontroversial. Tapi jangan seolah-olah Indonesia ini hanya bisa disimbolkan oleh Bung Karno. Ada seorang perempuan radikal yang memulai perjuangan berbasis ideologi Muslim di Sumatera yang tahun 30 didakwa ditahan oleh pemerintah Belanda karena dianggap berupaya untuk membawa ideologi radikal dari Marxisme dengan dicampur pada Islam itu. Saya lupa nama partainya itu. Tapi dia nggak ada yang tahu siapa dia tuh. Bahkan dianggap dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan. Namanya Rasuna Said. Dan itu nama jalan menuju ke Teguh Umar tuh, dari Kuningan tembus langsung ke Teguh Umar.
Kita nggak tahu patungnya di mana. Padahal ini Ibu Rasuna Said itu perempuan yang betul-betul aktif berpolitik, menginginkan Indonesia merdeka, tidak mau kooperasi dengan Belanda waktu itu. Ini tahun 30, bersamaan dengan Bung Karno pidato di depan hakim Belanda di Bandung. Indonesia menggugat itu. Ya. Jadi yang menggugat Belanda itu bukan cuma Bung Karno. Kebetulan Bung Karno dekat dengan pers waktu itu. Tapi Rasuna Said di Sumatera itu sudah berjuang dengan cara yang sama, bahkan dipenjara oleh Belanda tuh. Jadi itu keadilannya di situ tuh. Saya cuma mau ingatkan bahwa sejarah Indonesia itu majemuk, bukan sekedar Bung Karno, itu intinya tuh. Nah, karena kita sebenarnya ngakui peran Bung Karno juga kita tidak ingin nafikan, tapi ketika kemudian ada pengkultusan, ya orang akan kemudian menggugat gitu ya, dan itu konsekuensi yang harus dihadapi oleh Bu Megawati kalau melakukan hal macam itu. Ya itu bahayanya kalau Soekarnoisme itu dikecilkan sebagai jadi pengkultusan itu. Tetap orang anggap bahwa udah Bung Karno dirumuskan nggak dirumuskan, dipatungkan nggak dipatungkan, tetap tanda tangannya ada di naskah proklamasi. Nggak ada orang yang lupa pada Bung Karno. Itu Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia kok tanda tangan di situ. Jadi apa yang kita mau lupakan? Enggak. Yang kita lupakan adalah justru ideologi kerakyatan dari Bung Karno. Yang melupakan itu justru PDIP. Karena PDIP bahkan mensponsori undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, kan PDIP tidak membatalkan itu kan. Padahal kalau ada Bung Karno itu pasti ditempeleng tuh wakil-wakil rakyat yang pro Omnibus Law, yang pro Minerba. Jadi kita mesti konsekuen, yang mesti kita hidupkan adalah pikiran Bung Karno tentang rakyat kecil. Dan itu yang harusnya kita tagihkan pada Wong Cili. Jadi bukan pada Wong Cili, pada partai Wong Cili. Saya mau konsisten aja supaya kita tahu bahwa pengkultusan Bung Karno itu justru mengecilkan watak keadilannya itu, watak pro rakyatnya Bung Karno. Watak pro rakyat Bung Karno itu kemudian berakhir di tahun 59 ketika Bung Karno mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup. Itu juga harus dicatat dalam sejarah tuh. Jadi sebetulnya banyak faset, banyak aspek dalam sejarah yang tidak mungkin hanya disimbolkan melalui patung. Saya curiga soal kultus ini bukan semata-mata persoalan kultus. Jangan-jangan di bawah sadar dari Ibu Mega dan keluarganya bahwa mereka ini adalah pewaris sah atau bahkan pewaris tunggal dari bangsa ini, karena bapaknya lah yang memproklamasikan negara ini. Karena kemarin saya nggak tahu apakah ini di bawah sadarnya kemudian muncul ketika menyampaikan pidato Hari Kesaktian Pancasila itu, kan kita ingat Puan Maharani sebagai anggota ketua DPR waktu itu mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dan ini yang kemudian dipersoalkan oleh Gubernur NTT yang dari Partai Nasdem bahwa seorang ketua DPR tidak berhak mengatasnamakan bangsa Indonesia. Ini sebetulnya problemnya tuh. Kan sebetulnya kalau kita mau baca sejarah itu jadi persoalan besar. Apa memang Bung Karno waktu itu berani memproklamasikan Indonesia? Bukannya dia ketakutan sehingga harus diyakinkan oleh Khairul Saleh, oleh Soekarno, diculik ke Rengas Dengklok, dicuci otak di situ, dikasih vitamin keberanian tuh, baru dia berani. Kan ini tetap dalam rangka penelitian sejarah kan. Jadi sekali lagi jangan tutupi soal-soal yang seolah-olah Bung Karno adalah pemain tunggal di situ tuh. Banyak betul pemuda yang menganggap Bung Karno kolaborator sebetulnya dengan Jepang, itu nggak berani dia tuh karena masih hitung-hitung apa nanti pikiran Teno Heika yang lagi nunggu kepastian Indonesia mau ikut Jepang atau mau dapat hadiah kemerdekaan atau mau berjuang sendiri itu. Kan itu, jadi sifat diplomatis dari kemerdekaan kita juga mesti diperhitungkan. Tetap para pemuda waktu itu anggap nggak mungkin Bung Karno berani mengucapkan kemerdekaan, karena itu mesti kita culik dia, kita cuci otaknya, ya itu intinya kan. Kan kita mesti membayangkan bahwa pada waktu itu yang paling berani adalah pemuda, yang betul-betul di bawah tanah beroperasi dan nggak ingin kemerdekaan itu semacam hadiah dari negara matahari terbit. Jadi begitu sebetulnya sejarah kita. Itu pentingnya
Ibu Puan Maharani membaca sejarah tuh supaya kita tahu bahwa sejarah Indonesia itu penggalan doang dari sejarah dunia. Perubahan politik di Pasifik itu yang setelah Perang Dunia Kedua itu yang juga menempel pada semangat kemerdekaan Indonesia. Tetapi sekali lagi perjuangan bawah tanah itu bukan gorong-gorong ya. Ini perjuangan pemuda di bawah tanah, underground itu yang harus dihitung sebagai vitamin yang membuat Bung Karno akhirnya memutuskan untuk membacakan proklamasi. Nah, varian-varian dalam sejarah ini yang mesti dipertimbangkan dengan matang supaya tidak terjadi, betul tadi Hersubeno, pengkultusan seseorang. Oke, urusan patung itu adalah urusan masa lalu. Urusan kita adalah masa depan, yakni bagaimana kita mengawasi penggunaan dana-dana COVID yang ratusan triliun, dan potensi penyelewengannya sebenarnya sudah gampang kita menciumnya dan terlihat nyata di depan mata. Salah satunya, saya ulangi lagi, adalah soal tarif PCR tadi. Betul, dan itu yang sedang dilihat dengan jelas oleh jurnalis publik bahwa ada kekacauan dan ada ketidakadilan dalam soal COVID ini. Sementara yang seharusnya menegakkan keadilan sekedar mematung di Istana Negara. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Patung, bukan salam patung, salam akal sehat. Siap.